Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Kimiaku Channel. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan satu materi ilmu kimia yang berhubungan dengan sifat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Bagaimana caranya untuk mengetahui tingkat keasaman suatu larutan? Maka akan kita hitung dengan menentukan nilai pH dari larutan tersebut. Jadi di video kali ini kita akan mengenal bagaimana cara menghitung pH larutan asam dan basa, khususnya untuk asam dan basa kuat. Untuk itu simak video ini sampai selesai agar bisa dipahami. Dan sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa bagi yang baru berkunjung di channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya. Oke, langsung saja. Ini dia videonya. Jadi kita langsung saja pada video kali ini yang akan kita bahas, yang akan saya jelaskan adalah bagaimana menghitung pH larutan asam kuat dan basa kuat. Nah, apa itu pH? pH atau derajat keasaman adalah suatu angka untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Nah, karena yang nanti kita hitung di sini adalah asam dan basa, maka kalau untuk menghitung itu artinya harus ada rumus yang kita pakai. Untuk menghitung pH, rumusnya adalah pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kemudian kalau untuk menghitung pH basa, ya, kalau basa itu tidak ada ion H+-nya, maka yang ada ion OH-. Sehingga kalau kita mau menghitung pH-nya larutan yang basa, kita harus menghitung dulu pOH-nya. Dengan rumus pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, setelah itu sudah kita dapatkan nilai pOH, baru kita bisa menghitung nilai pH untuk larutan basa tersebut dengan rumus pH sama dengan 14 dikurang pOH. Jadi ini diingat bahwa untuk satu larutan basa, kalau kita mau menghitung pH-nya berapa, maka ada dua tahapan yang harus kita hitung. Pertama kita hitung dulu pOH, selanjutnya baru kita bisa menghitung pH dengan rumus 14 dikurang pOH. Nah, permasalahan yang ada di sini adalah nilai konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-nya itu seperti apa kita bisa dapatkan. Nah, ini pun ada rumusnya juga. Berhubung yang akan saya jelaskan di sini adalah yang untuk asam kuat dan yang basa kuat dulu, maka untuk menghitung konsentrasi H+ dari asam kuat, rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan A kali MA, dan untuk menghitung konsentrasi OH- dari basa kuat, rumusnya adalah B dikali MB. Untuk masing-masing simbol ini bisa dilihat keterangannya. Yang pertama, untuk A itu adalah jumlah valensi asam. Kemudian untuk B adalah jumlah valensi basa. MA dan MB ini adalah masing-masing konsentrasi. Untuk MA berarti asam dan MB berarti konsentrasi basa. Valensi asam ini kita bisa lihat dari jumlah H+-nya yang dihasilkan itu berapa. Dan jumlah valensi basa ini adalah jumlah OH- yang dihasilkan setelah dia terionisasi. Atau kita juga bisa lihat dari indeks dalam rumus kimianya. Nah, misalkan dia ada H2SO4 itu untuk asam, maka valensi asamnya itu adalah 2. Karena di sana ada tulisan H2. Nah, 2 itulah valensi asamnya. Untuk basa misalkan CaOH 2 kali. Nah, OH-nya berarti valensi basanya di sana ada tulisan 2 ya, berarti valensi basanya ada 2. Agar lebih memahami rumus ini tadi, kita akan coba terapkan pada soal. Contohnya di sini adalah tentukan pH dari 0,01 molar larutan HNO3. HNO3 merupakan satu larutan yang termasuk asam kuat.
Kemudian kita lihat penyelesaiannya seperti apa. Ya, yang pertama kita tuliskan MA atau konsentrasi asamnya itu bisa dilihat dari nilai ini. Molaritasnya dari larutan ini adalah 0,01 molar. Artinya MA-nya adalah 0,01 molar. Kemudian kita akan coba hitung berapa nilai konsentrasi H plusnya terlebih dahulu. Rumusnya adalah konsentrasi H plus sama dengan A dikali MA. Jadi A-nya ini tadi adalah valensi asam, sedangkan MA-nya adalah konsentrasi asamnya. Nah, A-nya itu berapa? Kita lihat dari sini, HNO3. Hanya ada 1. Jadi H tidak ada angka di sini, berarti indeksnya H adalah 1, menunjukkan valensi asamnya adalah 1. Sehingga hasilnya adalah kita masukkan nilai A1, kemudian MA-nya ini 0,01, itu sama dengan 10 pangkat min 2. Kemudian artinya konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat min 2. Kita masukkanlah ke nilai untuk mencari pH. Rumus untuk mencari pH tadi adalah min log konsentrasi H plus. Nah, selanjutnya H plusnya sudah kita hitung di sini. Nilainya adalah 10 pangkat min 2. Sehingga pH sama dengan min log 10 pangkat min 2. Kita bisa gunakan kalkulator. Sehingga untuk mendapatkan nilai pH ini didapatlah pH-nya sebesar 2. Jadi 10 pangkat min 2 itu lognya adalah min 2. Tapi di depan sini ada tanda minus. Maka minus kali minus adalah plus. Hingga nilai pH-nya adalah 2. Kita coba contoh yang kedua. Di sini soalnya adalah untuk menentukan larutan basa pH-nya berapa. Di mana diketahui dalam soal ini nilai konsentrasi untuk larutannya adalah 0,002 molar, di mana larutannya adalah BaOH 2 kali. Nah, untuk menghitung pH-nya, karena ini larutan bersifat basa, maka kita akan menuliskan terlebih dahulu. Maka kita akan menghitung pOH-nya terlebih dahulu. Sebelum menghitung pOH, tentu saja kita harus menghitung konsentrasi OH-nya. Karena ini basa kuat, sesuai rumus yang sudah saya jelaskan tadi, untuk menghitung konsentrasi OH-, rumusnya adalah B dikali dengan MB. Di mana B adalah valensi basa, dan MB adalah konsentrasi dari larutan basanya. Nah, B-nya atau valensi basa kita bisa lihat dari di sini jumlah OH-nya ada 2 buah. Ya, di sini ada angka 2 menunjukkan jumlah valensi basanya. Nah, untuk MB-nya kita lihat dari sini konsentrasinya 0,002 molar. Sehingga hasilnya dari konsentrasi OH- untuk larutan di soal ini adalah 2 dikali 0,002 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 3. Kita sudah mendapatkan nilai konsentrasi OH-. Kita hitung selanjutnya nilai pOH dengan memasukkan rumus pOH itu adalah min log konsentrasi OH-. OH-nya sudah kita hitung 4 kali 10 pangkat min 3 di sini. Ya, berarti pOH sama dengan min log konsentrasi pOH sama dengan min log 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, selanjutnya di dalam rumusan logaritma, kalau ada log A kali B, maka itu sama dengan log A ditambah log B. Nah, jadi ini dari log 4 kali 10 pangkat min 3, ini kita bisa uraikan menjadi log 4 ditambah log 10 pangkat min 3. Nah, hasilnya adalah pOH sama dengan, ini minusnya tetap di luar. Kemudian log 4 ini kita biarkan, nggak usah kita hitung berapa nilai log 4. Selanjutnya yang bisa kita rubah adalah log 10 pangkat min 3.
hasilnya adalah min 3, jadi 10 pangkat berapa, maka kalau kita cari lognya tanpa pakai kalkulator, kita langsung bisa gunakan sesuai dengan pangkatnya. Jadi log 10 pangkat min 5, hasilnya adalah min 5. Nah, dari sini kita bisa selesaikan hasil akhirnya karena ada tanda minus di luar tanda kurung ini, maka POH-nya akan bernilai 3 min log 4 ya. Ini tanda minus, ini minus, kan hasilnya plus ya. Jadi 3-nya bisa kita rubah pindah ke depan, maka POH sama dengan 3 min log 4. Nah, ini baru sampai POH. Pertanyaan sebenarnya adalah menghitung pH. Nah, pH-nya adalah 14 dikurang POH. Nah, 14 dikurang POH-nya sudah kita dapatkan 3 min log 4. Jangan lupa ini dikasih tanda kurung. Jadi 14 dikurang, kemudian ini kita kasih tanda kurung. POH-nya adalah 3 dikurang log 4. Maka ini yang kita kurangkan 14 kurang 3. Ya, hasil akhirnya adalah 14 dikurang 3 itu 11, kemudian ini minus, ketemu minus jadi plus. Nah, log 4. Jadi nilai akhir pH untuk larutan pada soal yang nomor 2 ini adalah 11 ditambah log 4. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Tentukanlah pH 0,0004 molar asam sulfat. Untuk menyelesaikannya kita coba dilihat. MA-nya adalah 0,0004 molar. Dan asam sulfat ini rumus kimianya adalah H2SO4. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus untuk menghitung konsentrasi H+, di mana rumusnya adalah A dikali MA. Nilai A adalah valensi asam. Kita bisa lihat dari jumlah H-nya pada rumus kimianya ini ada 2. Jadi di sini A-nya atau valensi asamnya adalah 2. Selanjutnya kita tinggal masukkan nilai A, kemudian juga masukkan nilai MA. Sehingga konsentrasi H+ kita hitung dengan mengalihkan 2 dikali MA-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, jadi ini kita rubah menjadi bentuk eksponen 4 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 4. Nah, selanjutnya setelah kita hitung konsentrasi H+-nya, kita bisa masukkan ke dalam rumus untuk menghitung pH. Rumus pH-nya adalah min log konsentrasi H+. H+-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 4. Kemudian, seperti contoh yang sebelumnya, karena ini tadi log A kali B, jadi log 8 kali 10 pangkat min 4 ini kita jabarkan sama dengan minus log 8 ditambah log 10 pangkat min 4. Jadi hasilnya log 8 kita biarkan, kemudian log 10 pangkat min 4 itu hasilnya adalah min 4. Jadi sesuai dengan pangkatnya di sini minus 4, maka hasil dari log 10 pangkat minus 4 ini adalah min 4. Nah, min kali plus di sini, maka hasilnya di sini adalah min. Kemudian karena ada di sini ada tanda minus, kita kalikan lagi ke dalam tanda kurungnya ini, maka hasil dari pH ini adalah 4 dikurang log 8. Jadi tipsnya adalah kalau kita mau menghitung nilai pH dan untuk rumus logaritma ini kita tidak perlu memakai kalkulator. Kita bisa ingat polanya bahwa kalau misalkan ini log 10 pangkat berapa ya, pangkatnya itulah hasil dari logaritmanya. Jadi minus 4 berarti nilai dari logaritmanya untuk log 10 pangkat minus 4 ini adalah min 4. Dan kalau misalkan ini bentuknya seperti ini,
minus log 8 kali 10 pangkat min 4, maka hasil akhirnya perlu bisa kita ingat model rumusannya. Pola rumusan dari hasil minus log A kali B ini, ya, ini ada 10 pangkat min 4-nya ini, maka hasilnya adalah sesuai dengan pangkatnya 4 dikurang log 8. Jadi kalau misalkan di sini nanti 10 pangkat min 5, maka hasil pH-nya untuk menghitung nilai minus logaritmanya ini hasilnya adalah 5 dikurang log 8. Nah, demikian tadi contoh soal untuk menghitung pH baik larutan asam dan basa. Hanya saja yang dihitung ini adalah untuk jenis yang kuat, itu ya, yang asam kuat atau basa kuat. Untuk jenis berikutnya asam lemah dan basa lemah, maka akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, kemudian untuk mencoba memahami apakah yang sudah saya jelaskan tadi bisa diikuti, dicoba dengan mengerjakan soal yang ada saya berikan di sini. Ada 2 buah soal yang bisa dicoba. Tentukanlah pH dari larutan berikut ini. Larutan yang pertama adalah larutan CaOH 2 kali. Konsentrasinya adalah 0,005 molar. Kemudian untuk larutan yang kedua adalah larutan HCl. Konsentrasinya adalah 0,003 molar. Demikian tadi cara untuk menghitung pH larutan asam dan basa kuat. Semoga bisa dipahami. Dan untuk pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya saya akan jelaskan cara menghitung pH asam dan basa yang lemah. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.